وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر باعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقضي حائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ad-din wa ad-dunya wal akhirah. Thumma ila hawli min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hawli min awliya'illahi as-salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan ila hawli mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa man 'allamani wa usulihim wa furu'ihim أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدين والدارين آمين. بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار. فقال كان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس. لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منه. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, malam ini saya ingin mengajak kepada kita dalam kajian yang rada serius sedikit. Karena
saya ingin mengajak kita untuk mengenal baginda Rasulullah lebih dalam lagi, menyongsong bulan Maulid yang segera akan datang, yang sebentar lagi akan datang bulan kelahiran baginda Rasulullah. Saya suka rada gelisah dalam tanda kutip gitu ya. Kenapa banyak kita yang tidak atau belum mendapatkan hadiah dari Allah, mimpi melihat wajah baginda Rasulullah. Padahal jadi umatnya udah kelamaan, udah 50 tahun, udah 60 tahun, peringatan Maulid saban tahun dan mengeluarkan biaya nggak sedikit. Tapi kenapa belum juga mendapatkan hadiah menatap wajah baginda Rasulullah? Jangan-jangan karena kita tidak mempunyai cinta yang maksimal kepada sang Nabi. Cinta sih pastilah, namanya Nabi sendiri. Cuma sejauh mana kadar cinta kita kepada baginda Rasulullah? Lalu mengapa kemudian kadar cinta kita tidak maksimal atau tidak bertambah? Jangan-jangan belum terlalu kenal dengan siapa Nabi kita. Kan kalau udah kita kenal banget, cintanya pasti menambah gitu. Kayak kita cinta sama istri, kita cinta sama anak, kan pol-polan tuh, pol-polan. Karena kita tahu istri kita sangat berharga dalam hidup kita. Yang nyiapin nasi goreng kalau pagi bini kita. Anak juga begitu, karena dia menjadi pelengkap dalam rumah tangga. Lalu bagaimana mungkin engkau kemudian tidak mendapatkan atau belum mendapatkan hadiah mimpi menatap wajah baginda Rasulullah, kemudian tenang-tenang aja. Udah puluhan tahun, umur ada yang udah 60 tahun, ada yang 70 tahun mungkin. Lalu mengapa? Nah, karena itu tadi pada saat saya telepon Bang Jembang nanti malam kita ngaji. Oh ya, siap. Saya kemudian memikirkan bagaimana ini kajian rada serius, karena kita akan sampai nanti dipaparkan oleh Imam Ghazali nanti pada pertemuan selanjutnya, bagaimana bentuk baginda Rasulullah secara fisik. Kan biasanya kalau kita dengerin ceramah Maulid sepotong-sepotong aja tuh. Nah, ini kita akan kaji dalam beberapa pertemuan sampai kita hatamkan bagaimana Imam Ghazali begitu kagum dengan baginda Rasulullah SAW, biar sampai ke bawah mimpi gitu. Kan kalau keseringan diomongin, disampaikan tentang baginda Rasulullah akan terngiang-ngiang terus. Kalau kita sering mendapatkan cerita tentang baginda Rasulullah, kemudian ada keinginan yang kuat, ya Rabb, saya pengen banget melihat Nabi yang saya baca sholawat saban hari. Dan jemaah, kalau kita menyebut nama baginda Rasulullah, kagak boleh kita kena susah. Itu juga alasan kedua. Maka itu saya ingin mengajak kepada kita, setiap kajian ini karena tentang baginda Rasulullah SAW, kita baca sholawat nariyah 3 kali biar Allah ijabah semua hajat kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaid wa tunalu bihil raghaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaid wa tunalu bihil raghaib wa husnul khatim wa yustasqal ghamamu biwajhil wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sekali lagi kita buka suaranya. Allahumma
Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه وعلى آله وصحبه حد ونفس بعدد كل معلوم لك. Guru saya waktu saya di pesantren, kalau lagi punya hajat kita dikumpulin baca sholawat ini. Karena memang kalau dengan bacaan sholawat tidak ada orang yang menyebut nama Nabi Muhammad kecuali Allah akan berikan pertolongan. Maka itu di awal tadi saya sampaikan kajian kita ada serius, karena yang kita akan baca, yang akan disampaikan oleh Tuan Syekh Imam Ghazali adalah baginda Rasulullah SAW. Kalau sampai ada hidangan daging yang begitu Nabi dijebak, padahal daging itu udah diracuni, mau makan daging itu berbicara, ya Rasulullah jangan kau makan aku, ini masmumah, aku sudah diberikan racun. Kalau sampai kayak begitu, saya ingin mengajak kepada kita supaya kita betul-betul merasakan siapa baginda Rasulullah, karena beliau potret tentang teladan yang tidak ada yang bisa menandinginya. Mudah-mudahan ya nanti semuanya yang ada di sini bisa ngimpi ketemu Rasulullah. Ya Allah, nikmat banget. Kalau udah mimpi ketemu Rasulullah, semuanya menjadi mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu jumlatin min mahasini akhlaqihi allati jama'aha ba'dul ulama'i wal taqaqaha minal akhbari. Ini penjelasan kepada jumlah beberapa dari mahasini akhlaqi, indah, berbagai keindahan akhlaknya Nabi SAW. Allati jama'aha, yang telah mengumpulkan akan mahasini akhlak. Siapa? Ba'dul ulama'i, sebagian dari ulama, wal taqaqaha, dan telah mengambil. Kalau wakil taqaqah itu artinya memungut dari sana sini, dikumpulin. Wal taqaqaha, dan telah mengumpulkan siapa? Ba'dul ulama akan mahasinil akhlak minal akhbari, dari berbagai hadis-hadis. Kita akan ngaji faqala, masuk yang pertama. Maka telah berkata siapa? Ba'dul ulama, kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nasi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling penyabarnya manusia. Paling penyabarnya manusia. Kalau dalam syarah ini, syarah Ihya, diceritakan ada seorang lelaki yang dia ingin memuji tentang baginda Rasulullah, tentang penyabarnya. Dia punya nama, di sini diceritakan adalah seorang yang bernama Zaid bin Su'nah min ahbaril Yahud. Ini dari pendeta orang Yahudi. Jadi tokoh agamanya orang Yahudi. Dia cerita, aku telah melihat semua tanda-tanda kenabian yang termaktub dalam kitab Taurat. Saya pernah sampaikan bahwa orang-orang Yahudi, mereka begitu cinta sama baginda Rasulullah. Orang Yahudi, sampai mereka diceritakan orang Yahudi itu dalam keadaan kepepet, kalah perang, terdesak, yang disebut adalah nama baginda Rasulullah. Itu orang Yahudi. Kita buka itu dalam Al-Quran, bahwa mereka meminta pertolongan kepada Allah. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Kalau kita buka syarahnya, itu bercerita tentang orang Yahudi kalah perang, kemudian mereka meminta kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad, diberikan kemenangan. Orang Yahudi cinta sama Nabi, disebutkan nama Nabi,
sebagai usaha mereka supaya mendapatkan kemenangan dan ditolongin sama Allah, diberikan kemenangan. Itu orang Yahudi. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad? Malam ini saya ingin berikhtiar mengajak kepada kita semuanya untuk mengetahui betapa mulia dan betapa dahsyatnya nama baginda Rasulullah, supaya kita menjadi orang yang optimis. Ya, karena ada nama baginda Rasulullah, nggak mungkin disiksa. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu kalau kita buka ayat sebelumnya, orang-orang kafir Quraisy Mekah nantangin Allah minta diturunin bencana siksaan, turunin hujan batu. Kalau emang benar Al-Quran itu dari Allah, nantangin gak kira-kira, atau datengin siksaan apa saja. Tapi kemudian Allah sampaikan, Allah tidak akan pernah menyiksa mereka betapapun dosanya. Wa anta fihim, engkau ada di situ ya Muhammad. Itu yang dosanya nggak ketulungan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saya ingin mengingatkan, kalau baginda Rasulullah ada di dalam hati kita, selalu cinta kepada baginda Rasulullah, dipastikan tidak akan ada petaka, tidak akan ada masalah dalam hidup kita. Nggak ada. Apalagi mereka yang membaca sholawat. Itu sholawat tadi, sholawat kamilah, namanya juga sholawat nariyah. Kenapa dinamakan sholawat nariyah? Dia punya keampuhan, kedahsyatan dari bacaan itu, keutamaannya sama seperti api yang membakar, cepet banget ngerembetnya. Allahumma sholli sholatan kamilah. Nah, itu kalau dibaca, atau sholawat apa saja yang kita mau baca. Jadi jangan-jangan kesulitan yang sering terjadi pada diri kita gara-gara engkau kelewat enggan untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah. Ini ada seorang lelaki yang dia disebut sebagai pendeta dari kaum Yahudi, namanya Zaid bin Su'nah. Dia cerita nih bahwa aku mendapatkan semua tanda-tanda kenabian saat aku melihat wajah baginda Rasulullah. Saya ingin mengajak kepada kita hidup ke tahun 1500 silam, di mana ada baginda Rasulullah SAW, supaya kita mempunyai optimis. Ente umat Nabi Muhammad, bukan orang sembarangan. Saya tadi sampaikan, bahkan malaikat Jibril tidak bisa menyentuh kemuliaan baginda Rasulullah. Malaikat Jibril, biar kita nggak gampang jadi orang yang down, jadi orang yang rendah diri, bahwa kita ente mah enak, ente mah enak. Enggak, kita semua sama-sama enak karena kita umat baginda Rasulullah. Karena ahraman nas, orang paling penyabar. Diceritakan ada namanya Zaid bin Su'nah, dia ingin menguji semua tanda kenabian udah ada pada Nabi kecuali 2 hal. Maka kemudian dia ingin menguji kesabaran baginda Rasulullah. Dia ceritain, aku memberikan korma kepada Nabi dan memberikan harta, bayarnya nanti beberapa hari. Tapi kata dia, sebelum batas temponya 2 hari atau 3 hari sebelum batas temponya, dia datang marah-marah. Ini Zaid bin Su'nah ingin menguji kesabaran Nabi. Kalau dia mendapatkan kesabaran pada baginda Rasulullah yang di atas rata-rata dan di luar logika kita. Kenapa? Karena dia dikasih korma, bayarnya hari tertentu. Tapi 2 atau 3 hari sebelum jatuh tempo, dia udah datang marah-marah, minta diambilin bajunya. Umar ibn Khattab saat itu kemudian menyaksikan, ingin menghunuskan pedang marah karena Nabi diperlakukan seperti itu, dimarah-marahi. Tapi dilarang oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi bilang, bayar dan tambahkan 20 sok dari sesuatu yang Nabi dapatkan. Baru dia kemudian tersungkur masuk Islam, karena Nabi paling penyabar. Jemaah, ini perlu saya ingatkan, karena engkau, kita semua adalah umat dari seorang Nabi yang paling penyabar, supaya kita nggak gampang marah. Kan yang bikin kita jadi bermusuhan, bertentangan, karena kita kebangetan mudah untuk marah. Kayak disiram sama bensin, apalagi jadi ada orang yang tukang ngompor-ngomporin.
Mingkiran. Lu ngapa diem aja dikata begitu? Begitu ada. Kita udah berusaha nahanin. Ada yang bilang, kalau gue sih jadi lu, udah gue labrak tuh orang. Ada gak kira-kira kompor meleduk kayak gitu? Banyak. Lu sabar amat sih jadi orang. Kalau gue jadi lu mah kagak terima itu. Dia udah berusaha nahan. Begitu dengar ada yang ngomporin, iya ya, ngapa gue jadi takut sama dia? Jamaah sekalian berbahagia, malam ini kita diingatkan sabar. Karena engkau adalah umat Nabi Muhammad SAW. Karena ahlaman nasi wa asyja'an nasi. Nabi adalah paling beraninya manusia. Imam Ali bin Abi Thalib nanti diceritakan detailnya tentang keberanian Nabi dalam pertemuan lanjutannya, bahwa tidak ada peperangan yang terjadi kecuali Nabi ikut langsung di medan perang. Nggak ada takutnya cuma Allah. Kenapa jemaah sekalian berbahagia? Karena yang berhak untuk kita perlakukan sampai kita takut hanya cuma Allah. Apalagi dalam keadaan benar. Maka itu para aulia mereka tidak pernah ketakutan. Karena takut mereka udah cukup hanya kepada Allah. Tidak ada berkumpul dua ketakutan. Dan tidak ada yang berkumpul dua keamanan. Dua rasa aman. Tidak mungkin kau takut kepada Allah, kemudian engkau di waktu nanti di akhirat dibikin takut kepada Allah. Di kudu mencari. Tapi kalau engkau merasa aman di dunia, engkau tidak akan pernah dibuat merasa aman di akhirat nanti. Kita kan kumpul ngaji di majlis ini karena merasa nggak aman urusan akhirat kita. Di tengah waktu banyak orang yang tertidur berkumpul dengan keluarganya, asyik menghabiskan waktu, kita duduk di musola al-musyawarah karena kita merasa nggak aman dengan bekal yang akan kita bawa nanti ke akhirat. Kita masih duduk di tempat ini di waktu banyak orang yang sudah banyak terlelap atau menghabiskan waktunya dengan bersama kenikmatan yang mereka merasakan. Kita masih duduk di tempat ini. Kenapa? Karena kita tahu kita merasa belum aman urusan akhirat kita. Karena asyja'an ahlaman nasi wa asyja'an nasi wa a'dalan nasi, dan paling adilnya manusia. Nabi kita, jamaah, Imam Ghazali menceritakan ini di bagian awal supaya kita menjadi orang yang mengambil teladan langsung. Ente nggak jadi palingnya deh, tapi menjadi orang yang pemaaf, penyabar, menjadi orang yang pemberani, menjadi orang yang adil. Wa a'affan nasi, dan orang yang paling menjaga harga dirinya, iffah. Dia nggak meminta-minta. Baginda Rasulullah SAW, lam tamassa yaduhu qat yadam ra'atin la yamliku riqaha. Nabi Muhammad tidak pernah menyentuh tangannya Nabi Muhammad, lam tamassa, tidak menyentuh tangannya Nabi Muhammad SAW. Yadam ra'atin, tangan perempuan, la yamliku riqaha, yang tidak memiliki siapa Nabi Muhammad akan itu budak. Jadi bukan budaknya. Kalau budak boleh. Au ismata nikahnya, atau penjagaan nikahnya, hubungan nikah. Au takunu zata mahramin minhu, atau adalah wanita itu zata mahramin minhu, mempunyai hubungan mahram dengannya, atau yang dia tidak boleh dinikahi. Kan kepada mertua, istrinya, ibunya istri kita, anaknya mamang kita, anaknya saudara kita, artinya kita mamangnya, maka itu kan mahram, tidak boleh dinikahin. Maka itu boleh untuk dia menyentuhnya. Wa kana ashon nasi, dan Nabi adalah paling dermawannya manusia. La yabitu indahu dinarun wala dirhamun, tidak bermalam bersamanya di sisinya apa dinar, tidak tersimpan dinar di melewati malam, di malam hari. Wala dirhamun, dan tidak juga dirham.
Wa in fadala syai'un, dan jikalau berlebih apa syai'un sesuatu, walam yajid man yu'tihi, dan tidak mendapati siapa Nabi man yu'tihi, orang yang akan dia berikan kepadanya, memberikan Nabi kepadanya. Wa faja'ahu al-laila, dan kemudian datang waktu malam, lam ya'wi ila manzilihi, tidaklah mendatangi siapa Nabi ke tempat tidurnya, hatta yatabarra'a minhu, sehingga memberikan siapa Nabi minhu dari syai'un, ila man yahtaju ilaihi, kepada orang yang membutuhkan kepadanya. La ya'khudhu mimma atahullah, tidak mengambil siapa Nabi mimma atahullah, dari apa-apa yang Allah berikan kepadanya, illa uta'amihi, kecuali makanan 1 tahunnya fakot saja, min aisari ma yajidu minat tamri wasya'iri, dari paling ringannya apa yang dia dapatkan dari korma dan gandum. Wa yad'u sa'ira dzalika fi sabilillah, dan memberikan semuanya di jalan Allah. Jadi Nabi SAW, beliau tidak pernah menyimpan dirham dan dinar di waktu malam hari. Artinya nggak penyimpan, nggak penginap tuh. Jangan kemudian kita berkomentar, Ustadz itu mah susah kita ikutin. Iya, nggak usah lu omongin juga, emang susah, emang kagak bisa. Tapi kita dalam rangka menceritakan atau mengenal siapa baginda Rasulullah SAW, biar kita nggak kebangetan rakus urusan dunia. Kan banyak orang yang kemudian lebih banyak simpenannya dunianya dibanding dengan sedekahnya. Kita nggak bisa meniru baginda Rasulullah, bener. Tapi paling tidak kita mengikuti jejak ente pada saat menyimpan harta. Kemudian ada saudara yang dalam kesusahan, kemudian ada anak yatim yang ada di hadapanmu, engkau tidak peduli, ente nggak malu sama baginda Rasulullah. Maka kemudian pada saat kita mengkaji ini malam tentang kepribadian baginda Rasulullah, diharapkan kita akan menjadi orang yang menahan nafsu urusan dunia kita. Ini lihat baginda Rasulullah, katanya umat Nabi Muhammad. Bukan kita dalam rangka nggak bisa ngikutin totalitas kayak baginda Rasulullah, emang nggak nyambung. Jangan kata kita, para sahabat aja nggak sanggup yang ketemu langsung sama baginda Rasulullah. Ini ngaji sebagai sebuah ukuran bahwa engkau umat Nabi Muhammad, bila tidak bisa mengikuti secara keseluruhannya, bukan berarti ditinggalkan secara keseluruhan. Mala yutraku kullu, la yutraku kullu. Saya ketika mutolaah, ya Allah, iya benar. Berapa banyak kita menyimpan sesuatu dan kita lupa untuk mengeluarkan di jalan Allah. Salah menyimpannya Ustaz? Enggak salah. Cuma bahayanya adalah ketika engkau melupakan urusan akhiratmu. Saya tadi menceritakan ada seorang sahabat yang namanya Rabi'ah bin Ka'ab dalam kajian maghrib tadi. Itu seorang sahabat Nabi yang gak bisa jauh dari baginda Rasulullah. Dia berkhidmah sampai malam hari, sampai isya akhir. Kadang-kadang ini Rabi'ah bin Ka'ab sengaja ngumpet di depan pintu di luar rumah baginda Rasulullah, cuma pengen ngedengerin bacaan Fatihah dalam sholat malam baginda Rasulullah. Didengerin. Orang pertama yang kalau melayani baginda Rasulullah. Saya ngebayangin kalau yang pernah umroh, yang pernah haji, makbarah kuburan baginda Rasulullah, itu dia rumah baginda Rasulullah dulu. Segede itu rumah yang disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Lalu bandingkan dengan rumah kita. Maka kemudian engkau masih mengeluh. Bagaimana dengan Rasulmu yang mencontohkan? Harusnya kita bersyukur terus. Itu kalau kita ziarah makbarah baginda Rasulullah, itu dia rumah baginda Rasulullah. Sayyidah Aisyah baru keluar dari itu rumah saat Umar Ibn Khattab dikuburkan di tempat itu, karena bukan mahramnya. Kan kalau pertama baginda Rasulullah dikuburkan di situ, Abu Bakar As-Siddiq dikuburkan di situ,
bapaknya beliau, nggak ada masalah. Tapi begitu Umar, beliau keluar. Jemaah sekalian yang berbahagia, Nabi SAW kata Imam Ghazali dalam kitab ini, la yabitu indahu dinarun wala dirhamun wa in fadala syai'un, dan jikalau berlebihan apa sesuatu walam yajid man yu'tihi, dan dia tidak mendapatkan orang yang akan dia berikan, wa faja'ahu al-lailu, maka datang kepadanya malam, lam ya'wi ila manzili hatta yatabarra'a minhu. Saya ingin mengatakan bahwa kita tidak bisa kepada baginda menyamai baginda Rasulullah, paling enggak mendekati. Masa kagak ada kepengennya aja sedekah di jalan Allah. Berapa gitu jemaah. Dan bukan hanya itu, Nabi tidak mengambil apa yang diberikan Allah kepadanya kecuali makanan satu tahun. Itu pun bentuknya cuma korma, at-tamar wa syair, dan gandum. Wa yad'u sa'ira dzalika fi sabilillah, la yus'alu syai'an illa a'tahu, tidak diminta siapa Nabi syai'an akan sesuatu illa a'tahu, kecuali Nabi memberikannya. Ini Nabi kita. Jadi kalau ada orang yang kebangetan pelit, ente umat siapa sih gitu? Tanya dalam hati kita. Nabi ente gak begitu. La yus'alu syai'an illa a'tahu, tidak diminta siapa Nabi akan sesuatu kecuali Nabi memberikannya kepada orang yang meminta-minta. Summa ya'udu ala quti ami, kemudian dia kembali atas makanan tahunannya, fayuksiru minhu, dan Nabi memprioritaskan orang yang minta-minta itu, hatta innahu rubama ihtaja qabla qida'il ami illam ya'ti syai'un, sehingga mungkin saja Nabi membutuhkan sebelum habis waktu tahunnya itu makanan tersebut. Kan tadi Nabi tidak menyimpan makanan kecuali hanya ukuran setahun. Itu buat anak bininya, bukan buat Nabi, buat anak bininya. Karena ada tanggung jawab, karena anak bininya boleh jadi tidak mempunyai kekuatan seperti baginda Rasulullah. Buat anak bininya. Begitu dalam perjalanan ada peminta-minta yang sering datang kepada Rasulullah, maka kemudian Nabi ambil itu makanan simpanan yang buat setahun, berupa gandum dan berupa korma. Gandum dan korma diberikan kepada orang yang minta-minta. Kalau sering kita mendapatkan cerita Nabi melelang, tanda kutip melelang, kepada para sahabatnya, karena ada peminta-minta yang datang, kemudian tidak ada sesuatu di rumah Nabi, di rumah istri-istri Nabi. Mintakan kepada istriku makanan untuk ini. Datang, nggak ada, cuma ada air. Datang ke Israel, nggak ada, cuma ada air. Jemaah, kita perlu mendapatkan informasi ini. Tuh seorang istri baginda Rasulullah, pada saat buat memberikan kepada peminta-minta, nggak ada kecuali air. Kebayang nggak kita? Semiskin-miskinnya kita nggak pernah ngerasain di keadaan, nggak pernah. Pasti ada yang kita makan. Dulu zaman kita tempo dulu, makanan ditakar. Ngerasain kita makanan ditanding-tandingin sama orang tua. Lauknya cuma garam kasar. Ngerasain kan bu? Garam kasar sama kecap. Betul ya? Piringnya piring kaleng. Hah? Terasi goreng. Terasi digoreng buat dibejek-bejek di nasi. Betul kan? Itu kita udah ngerasa nelangsa banget. Ada yang kita perlu tahu, istri Rasulullah hanya punya air, tidak ada makanan. Jemaah, saya ingin mengajak kepada kita semuanya untuk masuk ke dalam kehidupan baginda Rasulullah semampu kita, supaya nggak ada lagi tuh yang namanya orang jadi ngeluh isinya.
Yang paling penting di dalam hati kita adalah Allah tetap bikin kita menjadi taat dalam perintah Allah, mengikuti sunnah baginda Rasulullah. Dikasih la yus'alu syai'an illa a'tahu. Kalau nggak ada, maka dia ambil dari simpanan itu. Saya ingat betul bagaimana baginda Rasulullah SAW dari kecil kita diceritain. Beliau ganjel, beliau punya perut dengan batu. Ada nggak kita yang pernah lapar kayak begitu? Tapi ini perlu diceritakan, Pak. Engkau memiliki seorang nabi yang kelewat mulia, bahkan mempunyai mental yang begitu kuat, nggak gampang nyerah. Bagaimana mungkin engkau umat Nabi Muhammad dalam urusan perut sampai mengorbankan segala-galanya? Banyak orang dalam urusan perut sampai rela bermusuhan. Banyak orang dalam urusan perut sampai menggadaikan agama. Dibelain yang jelas-jelas salah, yang penting dia dapat upah. Ente kalau ngaku umat Nabi Muhammad kudu punya mental tarung yang kuat. Jangan jadi orang yang gampang lemah. Kemudian karena lapar kau gadaikan segalanya, bahkan urusan akhirat. Kita sering diceritain itu. Dari kecil kita dengar kalau ceramah-ceramah maulid, Nabi ganjel, beliau punya perut. Maka ada seorang yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, ketika dia sakit kemudian minta diberikan makanan, begitu sudah mau makan nggak jadi dia makan. Pada saat sedang sakit dikasih makanan, diminta, disiapin, giliran mau makan nggak jadi, dan bahkan nangis jadi-jadinya. Begitu ditanya apa? Maafkah ya Abu Bakar? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Maka kemudian dia berkata, aku teringat baginda Rasulullah kekasihku yang kelewat sering merasakan kelaparan. Sampai satu waktu Nabi pernah dilihat oleh Abu Bakar, tangannya bergerak-gerak mengusir sesuatu tapi tidak tampak. Begitu selesai itu, Abu Bakar bertanya, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Aku sedang mengusir tentang dunia yang ingin mendekat kepadaku. Jemaah sekalian berbahagia, Rabi'ah bin Ka'ab saat ditanya sama Nabi, engkau mau apa? Karena kelewat baik. Pada saat dia bertarung di dalam hatinya antara dunia dan akhirat, akhirnya dia mendapatkan kemenangan dan berkata esok harinya, ya Rasulullah, doakan aku untuk menjadi temanmu di surga. Saya kalau lagi ngebaca gitu, ya Allah, banyak banget orang yang muslimin tahun besok gimana, bulan besok gimana, dia nggak pernah mikirin, nggak pernah sedih. Bagaimana nanti di yaumil akhirat? Kehidupan di akhirat gimana? Berat banget ibu bapak nanti di yaumil akhirat. Berat. Sampai Al-Quran bercerita tentang keadaan saat itu. Kita hafal surahnya itu, ayatnya. Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Lihat manusia bakalan kayak kapas berterbangan. Wah, itu mah kita udah dikasih contoh peristiwa tsunami, peristiwa gempa di mana-mana di tanah Indonesia. Kita melihat bertaburan semuanya. Kasus waktu terakhir di Sukabumi yang diisukan akan terjadi tsunami, itu saya punya sepupu sampai naik ke atas gunung karena untuk menyelamatkan diri, bertaburan semuanya. Jemaah, lalu banyak orang yang gak memikirkan masalah itu. Ini kita ngaji, kita diingatkan biar jadi rem. Ente umat Nabi Muhammad, jangan kebangetan ngelupain urusan akhirat. Dunia cuma bentar. Dan Nabi SAW adalah teladan yang paling pas buat kita. Gak ada lagi teladan yang lain. Kan banyak sekarang orang yang pengen nyari muka di depan pejabat, di depan penguasa. Itu kalau ngeliat tuh, ya ini orang banyak betul, bahkan rela untuk mereka membuka aib saudaranya. Saya ingatkan dari mimbar ini kepada siapa saja, ente boleh beda pilihan, boleh, namanya juga buat ngeramein biar hidup ada ceritanya di dunia.
Tapi jangan sampai menjelek-jelekan saudara karena berbeda pilihan. Kecuali urusan agama dah. Kalau waktu itu sih masalah Ahok kita paling depan. Karena mau urusan agama. Tapi kalau semuanya masih agamanya sama udah, nggak apa-apa. Ente mau punya beda pilihan. Ente yakin benar orang tanggung jawabnya masing-masing nanti di yaumil qiyamah. Ternyata yang kau pilih adalah orang yang selalu menyengsarakan rakyatnya, ketahuilah engkau dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Tuh gara-gara 100.000 lomba, ini dapat duit itu 100.000, 200.000, tapi nanti akan mendapatkan pertanyaan di yaumil qiyamah. Gara-gara urusan dunia, makanya kita perlu dapat cerita tentang baginda Rasulullah SAW yang mempunyai sebuah contoh teladan langsung yang kita dapatkan dalam kajian malam ini. Wa kana yakhsifun na'la, dan adalah beliau menambal sendal. Makanya saya pas lagi begini dapat ini ya, di grup ada sepatu besok buat berhutang. Ini gua lagi ngaji Nabi sendal ditambal, kita besok pakai sepatu baru. Jauh banget. Ini kita supaya menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Wa yurabbi'u thawba, Nabi menambal bajunya. Bajunya ditambal baginda Rasulullah. Lihat betapa rendahnya dunia, karena orientasi umat Nabi Muhammad bukan dunia, tapi orientasi umat Nabi Muhammad adalah urusan akhirat. Ada orang yang bertanya, Ustaz, urusan dunia nggak boleh dilupain. Benar, nggak boleh dilupain. Tapi banyaknya orang adalah mengorbankan urusan akhirat karena mengejar dunia. Ya kita juga nggak sanggup kayak Nabi pakai baju tambelan. Belum sanggup kita. Tapi paling enggak akan menjadi sebuah informasi yang membuat kita enggak terlalu bengis sama dunia. Efeknya ini banyak ibu bapak. Akhirnya akan menghilangkan permusuhan di antara kita. Karena enggak ada lain. Sebabnya permusuhan kepada sesama, baik saudara atau bukan, sebabnya gara-gara urusan dunia. Kalau urusan akhirat sih enggak ada permusuhan. Kali dia puasa Senin Kemis terus jadi pemusuhan, lu mah jadi puasa Senin Kemis mulu, gua kesel sama lu. Enggak ada. Orang puasa Senin Kemis gak bakal dikeselin. Coba kalau ente beli kulkas mulu gitu, beli motor, ada tuh orang dengki. Ada orang dengki. Banyak. Nggak di sini tapi, nggak di sini. Ya paling 3 meter dari sini. Jauh, deket amat tapi. Enggak jauh. Enggak ada di Warudoyo, enggak ada. Wa yakhdumu fi mihnati ahlihi. Nah, di lembaga ini kita kena Pak, yang jadi para suami, dan Nabi melayani pada pekerjaan istrinya atau keluarganya. Nabi bantuin. Di lembaga ini kena nih kita. Oh, di menang apa ini? Menang mengamalkan yang ini ya. Iya, tapi tidak dalam tekanan kan, ini sukarela masalah melakukannya. Jadi suami ideal adalah, mudah-mudahan istri saya kagak nonton ini. Suami ideal adalah mereka yang membantu pekerjaan istrinya. Wah, berabe pulang disuruh nyuci kita ini. Kita lihat. Wa yaqtamu al-lahma ma'ahunna, dan memotong siapa Nabi al-lahma akan daging ma'ahunna beserta istri-istrinya. Artinya urusan dapur ikut tuh masak, nemenin. Jangan lama-lama, lakukan ini kita lewatin deh dulu. Jangan mati dulu ya. Aduh. Kerja begitu pulang, cakep amat ngomongnya banget. Ini mau mindahin baju kotor aja males banget, apalagi suruh nyuci. Ya namanya juga kan kita berusaha, kita kan bukan nabi, tapi kita perlu tahu tentang apa yang dilakukan oleh nabi kita. Wa kana asyaddan nasi hayaan,
dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangetnya manusia, sangatnya manusia, sangat malu. Apanya? Hayaan, malunya. La yathbutu basaruhu fi wajhi ahadin. Tidaklah tetap apa pandangan Nabi fi wajhi ahadin, pada wajah seseorang. Jadi Nabi itu kalau ngeliatin orang nggak sampai lama-lama, saking malu, pemalu, negesin gitu. Kadang-kadang ditegesin, apalagi laki pulang rada telat, nah dilihatin kita kemana aja. Ramadan habis, tadi cerita aku habis itu, habis disuruh nyuci baju 2 bab hukumannya. Wa yujibu da'watal 'abdi wal hurri, dan Nabi memenuhi undangan panggilan budak ataupun orang yang merdeka. Jadi gak pernah pilih. Kalau emang, makanya tadi saya ceritakan Allah yarham Abu Yahya Ibn Amsir itu cerita betul tentang riwayat Habib Ali Kuitang. Ketika beliau sudah di dalam rumah, udah mau buka baju gitu, kemudian tiba-tiba ada orang datang beri salam malam-malam, cuma mau undangnya minta tolong karena penceramah si fulan nggak datang. Akhirnya Habib Ali Kuitang diminta sebagai badan. Bininya sampai gregetan tuh. Ini orang nggak tahu diri. Habib Ali Kuitang orang yang begitu punya kedudukan, tapi emang beliau biarin, aku akan penuhi panggilannya. Dipakai lagi baju. Itu akhlak baginda Rasulullah. Kalau kita kan orang kayak ini sambil beledek loh. Udah kagak ada orang baru undang kita, dadakan lagi. Ya Allah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yaqbalul hadiyata walau annaha jur'atu labanin aw fakhidu arnabin wa yukafi'u 'alaiha wa yaquluha wa la yaqulu shadaqata. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima akan hadiah, kendati pun bahwasanya hadiah itu hanya sekedar 1 tegukan susu. Ngasih ke Nabi hadiah 1 tegukan susu, atau sepotong paha kelinci, seekor kelinci. Wa yukafi'u 'alaiha, dan Nabi membalas atas kebaikan itu, hadiah itu. Jadi dapatkan hadiah, Nabi kemudian suka memberikan hadiah juga. Wa yaquluha, dan Nabi makan hadiah itu, wa la yaqulu shadaqah, dan Nabi enggak makan sedekah. Jadi Nabi dan keturunannya enggak terima sedekah. Jadi adanya hadiah. Makanya dulu kita kalau ke guru-guru kita nyebutnya hadiah, karena di antara guru kita ada juga para habaib yang berikan hadiah. Wala yastakbiru an ijabatil amati wal miskin. Dan Nabi tidak merasa sombong atau dia sombong untuk menjawab dari budak dan orang miskin. Yaghdabu li rabbihi wa la yaghdabu li nafsihi. Nabi kalau marah itu karena alasan Allah, karena Allah marahnya. Menghina agama, marah. Jangan diem aja. Jangan kata agama Indonesia dihina, kita kudu marah sebagai warga negara Indonesia. Jiwa merah putih kita bangkit, apalagi bulan Agustus. Bangkit jiwa merah putih kita, membela negara kesatuan Republik Indonesia. Pun apalagi urusan agama, jangan diem. Ini kagak urusan agama, Al-Quran dihina. Makanya saya pada saat Panji Gumilang, alhamdulillah sekarang udah ditangkap. Wah, kita di TV waktu ngomong sesat dia karena tidak beriman kepada Al-Quran, mengatakan Al-Quran itu adalah ucapan Nabi. Marah kita. Dan kita ngomong langsung, kebetulan diundang ceramah di TV One. Kita ngomong langsung. Bagaimana kemudian kita menunjukkan ketidakterimaan kita terhadap orang yang telah mengusik agama kita. Marahnya karena Allah, bukan karena nafsu dirinya. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yunfidul haqqa wa in 'ada dzalika 'alaihi bid-darari aw 'ala ashabihi. Nah, ini bagian akhir pertemuan kita kali ini, yaitu Nabi selalu menunaikan yang hak, kendati pun itu akan kembali atasnya bid-darar, dengan keburukan,
atau merugikan wali ashabihi aw ala ashabi atau kepada sahabat-sahabatnya. Kalau hak-hak walaupun pada saat itu merugikan diri baginda Rasulullah. Seperti ketika Rasulullah menyampaikan bahwa siapa yang pernah merasakan terzolimi oleh aku, Ukasha dia tunjuk, engkau pernah menyabet aku karena dia nggak pakai baju, dibuka, Nabi disuruh buka, marah itu para sahabat. Tapi rupanya dia mau meluk perut baginda Rasulullah SAW. Jadi jamaah sekalian berbahagia, kajian ini saya berikhtiar mudah-mudahan kita bercinta kepada baginda Rasulullah, supaya pada waktunya akan ada testimoni, ya Allah Ustaz, makasih lagi di al-musyawarah. Kemudian saya bisa bermimpi melihat baginda Rasulullah. Iya, kita kudu punya harapan itu. Siapa yang pernah bermimpi baginda Rasulullah, maka dia akan bertemu ke baginda Rasulullah dalam keadaan terjaga. Jadi pernah mimpi Nabi, maka dia pasti sebelum matinya akan bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga, dalam keadaan baik. Saya memang ingin mengeluarkan ini supaya akan ada penasaran dalam diri kita yang begitu hebat. Masa sih kita gak penasaran? Udah jadi umat Nabi sekian puluh tahun gak berdoa, ya Allah perlihatkan Rasulullah dalam impianmu. Saya yakin gak banyak yang berdoa ini, karena Rasulullah dicintai hanya sekedar saja. Tapi kalau kita kangen betul, kita cinta betul, ada kepengenan mau lihat, siapa sih dia yang mendapatkan pujian begitu hebat sampai Allah bersolawat? Saya umatnya. Sampai Nabi Musa dalam kitab Sabilul Ibtikar, dia seorang nabi sampai request kepada Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Itu Nabi Musa kalimullah pengen jadi umat Nabi Muhammad. Kita yang jadi umatnya biasa-biasa aja, nyantai aja, nggak ada kepengenan buat mengenal secara fisik baginda Rasulullah. Nanti kita akan disampaikan di sini bagaimana bentuk wajah baginda Rasulullah biar kebayang. Karena Tuan Guru Muhammad Zaini Abdul Ghani, Abah Guru Sekumpul, beliau ngajarin simpel. Kalau ente terus mengulang-ulang nama Nabi Muhammad karena pengen ketemu, maka pasti ketemu. Jadi sebabnya engkau tidak ketemu yang paling besar adalah emang ente gak mau ketemu. Kalau ente pengen ketemu akan sering punya usaha bagaimana supaya ketemu baginda Rasulullah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita mimpi ketemu baginda Rasulullah. Saya kangen betul kalau melihat itu teman-teman atau orang yang bercerita mimpi ketemu baginda Rasulullah. Saya punya guru Mbah Hito Kaifur Mawardi yang ada di Purworejo. Itu kalau cerita asik. Waktu saya datang itu, kalau saya, karena saya bertanya gimana caranya ngimpi ketemu Rasulullah, kata beliau, kalau saya habis naik muka pasti Rasulullah datang, karena disebut orang yang paling sering mimpi. Beliau Bahaya Taifur, waktu saya di luar di Habib Ali bin Abdul Rahman Segaf meninggal, beliau sengaja datang untuk takziah. Saya ketemu, cinta betul. Waktu Habib Rizik di Sinang, beliau juga datang, sampaikan salam kalau ketemu baginda Rasulullah. Wah, itu kapan lagi ketemu baginda Rasulullah? Itu yang kabar. Jadi beliau bilang, kalau ulama nggak ngimpi ketemu Rasulullah, pasti ada kemungkaran yang saya tidak saya tidak tolak. Artinya dibiarkan. Kalau habis mencegah kemungkaran, Rasulullah datang dan kemudian berterima kasih. Masih ada orangnya, masih ada. Termasuk saya mendapatkan ijazah satu kitab dari beliau, Aurat dari beliau, satu kitab yang menjadi wiridan beliau. Mudah-mudahan ini ikhtiar. Nanti kita akan masuk lagi banyak cerita baginda Rasulullah SAW. Nanti apalagi kalau sudah masuk kepada fisik baginda Rasulullah, wah, kita akan dipaksa untuk membayangkan apa yang ada pada Rasulullah SAW. Biar hidup kita berkah. Jadi orang, ini jarang kajian ini banyak, kajian khusus kepada bagaimana akhlak baginda Rasulullah. Mudah-mudahan sampai hatam ini tentang akhlak baginda Rasulullah dan berkaitan dengan Rasulullah.
menyongsong bulan Rabiul Awwal, yang menyongsong bulan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kan kalau maulid separuh sedikit doang gitu. Kalau ini kita sampai semua, mudah-mudahan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyika Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Qurani. Ya Allah, sahil umur wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina. Ya Maulana hasil maqasidana wa maqasidahu warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin ngajak kita baca sholat kami yang mungkin ada nanti. Itu jawab mikrofonnya kasih ke ibu lah, biar kita urusan kita Allah memudahkan semuanya. 3 kali ini kita Allah. Tadi saya mau baca gitulah ketemu-temu. Bu kita bareng-bareng 3 kali aja. Ini masih ada 5 menit. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salamatan ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfaridu bihil kurab wa tughda bihil hawa'i wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Subhanallah. Lagunya banyak Lagi kurang banget. sehat. Iya, lagi kurang sehat aja sampai enak kayak gini. Lagi kurang sehat, kurang. Bang, ini antum bang. Kurang kasih sayang. Kurang sehat aja suaranya masih enak banget. Mudah-mudahan ya Bu, kita dapat berkah dari bacaan sholawat. Karena saya terus berusaha membawakan cinta kepada baginda Rasulullah dengan sesungguhnya. Jadi terima kasih, mudah-mudahan minggu depan kita kajiannya lebih dahsyat lagi tentang baginda Rasulullah, biar hidup kita itu ada berbeda. Masa gini-gini aja hidup kita cinta Nabi ya. Mudah-mudahan ada kualitas yang dahsyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.